Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Sanusi dengan NPM 065115 362. Di sini saya akan mempresentasikan perihal penelitian seminar proposal saya dengan judul Kapilah, Kartu Pintar Sekolah berbasis Internet of Things. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Deni Eskom MSc PhD selaku dosen pembimbing 1 saya, serta Bapak Agung Prajuhana Putra Eskom MSI selaku dosen pembimbing 2 saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan poin pertama dari latar belakang saya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Seiring kemajuan zaman, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di segala aspek dalam masyarakat. Teknologi merupakan salah satu faktor pendukung yang utama dalam perkembangan zaman. Teknologi juga memiliki peran penting dalam banyak hal. Di dalam dunia pendidikan, untuk saat ini sangatlah tertinggal di beberapa bidang. Teknologi bidang pendidikan juga belum berambat ke seluruh aspek. Hal ini belum adanya teknologi yang akan membantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Sedangkan dunia pendidikan saat ini diantaranya SMP dan SMA diwajibkan untuk melaksanakan ujian akhir menggunakan komputer, yaitu UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Sedangkan pihak sekolah masih banyak kendala dalam mengatasi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan teknologi lebih canggih. Untuk permasalahan yang sering terjadi di sekolah, terutama kendala dalam mengatasi permasalahan presensi siswa, nilai siswa, dan pembayaran administrasi siswa, sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pembuatan laporan pembayaran, khususnya di sekolah swasta yang masih menggunakan dana dari orang tua siswa. Presensi siswa merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, presensi adalah kehadiran. Kehadiran menjadi hal yang sangat penting bagi siswa dalam kegiatan mengajar di sekolah. Demi tercapainya penyampaian materi secara menyeluruh, kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mengolah data presensi siswa menuntut pihak sekolah untuk membangun suatu sistem yang dapat membantu proses manajemen presensi siswa tersebut. Maka dari itu, penulis saya membuat Kapilah, Kartu Pintar Sekolah berbasis Internet of Things, yang dapat menjadi solusi membantu proses manajemen presensi siswa, rekapan nilai, dan pembayaran administrasi siswa di sekolah. Dimulai dengan mengintegrasikan label tag yang terdapat pada kartu RFID dengan identitas siswa. Identitas siswa berserta label tersebut disimpan dalam database. Proses identifikasi tersebut akan menghasilkan data berupa informasi presensi siswa, rekap nilai siswa, pembayaran administrasi siswa, yang nantinya data tersebut tersimpan dalam database aplikasi Android, di mana data presensi siswa, data nilai siswa, data pembayaran administrasi sekolah bisa diakses dalam aplikasi Android. Adapun tujuan penelitian saya, poin pertama itu mengubah sistem absensi model tanda tangan di kertas yang rawan manipulasi dengan sistem absensi yang lebih baik. Poin kedua, menerapkan kartu pelajar atau kartu pintar sekolah sebagai sistem absensi di sekolah untuk meningkatkan standar absensi siswa. Poin ketiga, memberikan kenyamanan dan pelayanan yang baik kepada siswa serta meningkatkan kepercayaan orang tua siswa akan kemudahan dan fasilitas yang diberikan di sekolah dengan sistem yang efektif, efisien, serta mengurangi penggunaan kertas.
Poin terakhir, menerapkan aplikasi yang mudah digunakan dengan hasil yang maksimal tanpa memerlukan biaya tinggi dan cara pemakaian yang mudah. Adapun manfaat penelitian saya, ada beberapa poin. Poin pertama itu memberikan kemudahan kepada siswa dalam melakukan presensi dan memperoleh informasi terkait siswa tersebut. Poin kedua yaitu memberikan kemudahan kepada guru dalam memperoleh informasi presensi siswa dan mengevaluasi rekapitulasi presensi untuk mengambil keputusan selanjutnya. Poin ketiga yaitu memberikan kemudahan kepada orang tua siswa dalam memperoleh informasi anak di dalam ruang lingkup sekolah. Poin keempat, memberikan kemudahan kepada petugas tata usaha dalam mengelola data pembayaran di sekolah. Poin terakhir, memberikan kenyamanan dan pelayanan yang baik kepada siswa serta meningkatkan kepercayaan orang tua siswa akan kemudahan dan fasilitas yang diberikan di sekolah dengan sistem yang efektif, efisien, serta mengurangi pengurangan kertas. Adapun tujuan pustaka yang saya pakai yaitu modul RTC DS1302, Radio Frequency Identification atau RFID, Arduino Uno, Node MCU SP8266, sekolah, kartu pintar atau smart card. Adapun kartu pintar atau smart card, kartu pintar atau smart card adalah sebuah kartu yang terbuat dari plastik PVC yang digabung dengan Integrated Circuit IC yang berukuran sebesar kartu kredit dan bersifat pribadi dengan tingkat keamanan yang tinggi serta kartu mudah untuk dibawa kemana saja. Penyimpanan dan pemrosesan informasi dalam smart card atau kartu pintar dilakukan melalui sirkuit elektronik yang digabungkan dalam silikon pada bahan plastik. Integrated Circuit atau chip berukuran sangat kecil dan printed circuit berbentuk plat emas yang tipis. Printed circuit ini memberikan kontak elektrik dengan lingkungan luar dan melindungi chip dari kerusakan mekanik dan gangguan listrik. Untuk pemrosesan dan penyimpanan data yang aman digunakan public key atau circuit key algorithm. Sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal, non-formal, dan informal, di mana pendirinya dilakukan oleh negara maupun swasta, dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Adapun juga yang menyebutkan definisi sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa atau murid dalam pengawasan peran pengajar atau guru. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sekolah itu adalah lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Adapun modul RTC DS1302. Real Time Clock RTC merupakan chip IC yang mempunyai fungsi menghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, hingga tahun dengan akurat. Untuk menjaga dan menyimpan data waktu yang telah di-on-kan, pada modul terdapat sumber catu daya sendiri yaitu baterai jam kancing. Serta keakuratan data waktu yang ditampilkan digunakan osilator kristal eksternal. Sehingga saat perangkat mikrokontroler terhubung dengan RTC ini, sebagai sumber data waktu dimatikan. Data waktu yang sudah terbaca dan ditampilkan tidak akan hilang begitu saja. RTC DS1302 merupakan produk dari Maxim. DS1302 ini juga mempunyai fungsi menghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Format waktu juga disetting ke dalam 12 jam atau 24 jam juga bisa. Memiliki kemampuan penyesuaian jumlah hari atau bulan terhadap tahun kabisat. Penelitian terdahulu ini adalah tabel penelitian terdahulunya. Yang pertama itu ada Elin
tahun 2015, yaitu dengan berjudul Penerapan QR Kode untuk Sistem Presensi Siswa SMP Berbasis Website. Inputnya itu menggunakan QR Kode, prosesnya itu menggunakan Arduino Uno, outputnya itu di web. Yang kedua itu ada Pratama tahun 2017 yang dengan berjudul Sistem Absensi Berbasis RFID menggunakan Raspberry Pi. Inputnya itu menggunakan fingerprint, prosesnya itu menggunakan Raspberry Pi, outputnya itu di web. Yang ketiga itu ada Riki tahun 2018 dengan judul Sistem Absensi Sidik Jari Online Berbasis Internet of Things menggunakan Raspberry Pi. Inputnya itu menggunakan fingerprint, prosesnya itu menggunakan Raspberry, outputnya itu di Android. Yang terakhir ada Saizan dengan judul Presensi Online menggunakan RFID pada kartu mahasiswa. Inputnya itu menggunakan tag RFID, prosesnya itu menggunakan Arduino Uno, outputnya itu ada di web. Baik, penelitian saya ini menggunakan metode penelitian hardware programming, di mana ada project planning, research, path testing. Dari research itu kita ada mechanical design, electric design, software design, function test, integration, overall testing, sukses, dan menjadi aplikasi. Mungkin ini gambaran dari metode penelitian saya dengan menggunakan penelitian hardware programming. Tahapan penelitian saya itu pertama perancangan proyek penelitian atau project planning. Yang kedua itu penelitian atau research. Yang ketiga itu pengetesan komponen atau part testing. Yang keempat itu desain sistem mechanical design. Yang kelima itu ada desain sistematik kelistrikan atau electrical design. Yang terakhir itu ada desain perangkat lunak atau software design dan lain-lain. Dan ini flowchart sistem penelitian saya, di mana dari start melakukan login, memasukkan username atau password. Bila misalkan valid, lanjut ke menu, atau misalkan tidak valid, dia lanjut lagi langsung ke login. Bila mana itu valid, dia masuk ke dalam menu. Di dalam menu itu ada profil, ada submenu profil, ada absen, ada administrasi, nilai, dan ada laporan data siswa dan keluar. Di mana data absen, administrasi, dan nilai itu dikelola oleh adminnya. Sedangkan laporan data siswa itu bisa dilihat oleh orang tua siswa dan guru dan semuanya. Dari data absen dan administrasi nilai itu ditaruh di database dan disimpan. Lanjut. Nah, ini tabel jadwal penelitian saya, di mana pertama perencanaan. Mungkin saya perencanaan awal dari bulan Agustus tahun kemarin sampai bulan Agustus akhir. Tahap kedua itu seleksi dan transformasi data, dimulai dari Agustus pertengahan hingga September pertengahan. Yang ketiga itu memproses data yang telah ditransformasi data dan menyeleksinya itu di awal September hingga akhir September. Dan evaluasinya itu dimulai dari awal bulan Agustus hingga akhir Oktober. Presensi pengetahuan itu dari bulan September hingga bulan Oktober. Optimasinya itu dari bulan Oktober awal hingga Oktober akhir. Penulisan laporan akhir saya itu dimulai dari bulan September pertengahan hingga bulan Oktober hingga sampai saat ini. Sampai selesai. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan itu ada alat
laptop Asus dengan prosesor Core i5, RAM 4GB, sistem operasi Windows 10 64-bit. Bahannya itu ada node MCU ESP8266, ada Arduino Uno, ada RFID, ada LCD 16x4, dan buzzer. Baik, selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bila mana ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.